pamerkan kepada alam semesta. Sehingga apapun kerasmu, jangan sampai kau kelakuan tidak waras. Jika impianmu ingin terwujud, jangan lupa selalu bersujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Sang Maha Rahman, Allah Sang Maha Kuasa, Allah Sang Maha Perkasa yang telah memberikan kita kenikmatan, kebahagiaan, dan apapun yang kita rasakan itu adalah karunia dari Allah Tuhan. Untuk itu, tidak ada lagi yang pantas terucap dari lisan seorang hamba yang berkumpulan penuh dosa, kecuali puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sampai tidak terukur nikmatnya. Andaikan setiap tetesan air hujan jadikan tinta dan pohon-pohon di seluruh dunia jadikan pena, tidak akan cukup menghitung karunianya. Wa ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kenikmatan yang telah dirasakan oleh seluruh insan yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluk seluruh alam, walaupun masih mengatakan kurang dan kurang, itu akibat tidak ada pensyukuran terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah yang banyak sehingga tak terukur. Karena orang yang kufur akan disisa di alam kubur, digenjur-genjur sampai habis sembur seperti bubur. Salawat sertakan salam tercaripakan kepada seorang yang mampu menerapkan dunia Islam yang tadinya penuh kemusyrikan, penuh kejahilian, penghancur kelakuan, pemberantas ajaran-ajaran sesat, yang mampu merubah peradaban dunia Islam, alat-alat sesuai dengan ajaran syariat, dan semua kehidupannya tak lepas dari Al-Quran dan Sunnahnya. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad berkorban bukan hanya tenaganya, bukan hanya hartanya, tetapi nyawanya beliau korbankan berupa dakwah, dipatahkan berupa darah, disebarkan di benua Asia, di benua Afrika, bahkan sampai ke pelosok dunia. Yang kami hormati Syekhul Kiram, pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Basmalah beserta keluarganya, semoga ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada sebagian pengurusan Pondok Pesantren Al-Basmalah, semoga ditampakkan dalam segala urusannya. Dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Basmalah, semoga digampangkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kami pendakwah yang ramah-ramah, yang suka marah-marah dan tak pernah menyerah untuk bisa ngaji di Rumiyah, Sofiah, dan Aliyah yang dari berbagai daerah, dari kota Parung dan dari kota Garut. Santri yang tradisional lagi bos, senggol dong. Insya Allah kami berdua di sini akan bercerita sesuai fakta dan realita yang asli dari Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal
bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada umat Islam sebelum umat Islam tunduk kepada mereka, untuk alak-alak orang Islam, untuk membuat umat Islam tunduk kepada mereka, untuk orang Yahudi dan Nasrani membuat program untuk umat Islam. Untuk itu, kita sebagai umat Islam jangan mudah tertipu daya oleh orang kafir yang tujuannya ingin merusak agama Islam, merusak pemuda generasi Islam, penerus Islam. mereka hancurkan dengan cara zaman sekarang. Lalu apa saja kekurangannya? Mari kita cermati makanan di zaman sekarang. Banyak sekali jenis-jenis makanan yang dijual untuk umat Islam. Ada piko, togo, bako, dan tok mango. Ada pasta perenta dan japotka, dan orang tua pun sudah tersedia di zaman sekarang. Lalu apa yang menjadi program orang kafir? Orang kafir telah mencampurkan makanan yang dijual untuk orang Islam yang halal dengan yang halal, dan mulai sosis enak tahu dicampur dengan daging babi, minuman yang halal dicampur minuman yang memabukkan. Bahkan yang haram-haram pun mereka dagangkan untuk umat Islam. Perlu kita ketahui banyak sekali akibat-akibat yang mengkonsumsi makanan yang haram. Di antaranya mengakibatkan kerasnya hati, Susah dikasih nasihat, dan banyak lagi. Sebagaimana Allah telah memerintahkan supaya kita senantiasa meminum yang halal. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum wa iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. 2. Passion. Sebuah perkembangan zaman, manusia mulai mengecewa nafsu yang tak karuan, ditambah lagi banyak yang masuk budaya barat yang sama seperti setan jahanam. Aurat terbuka, dada, paha, damat nyangai apa-apa. Betul. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang mengikuti gaya orang Islam di luar sana tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zaman boleh berubah, namun akidah tak boleh goyah. Zaman boleh berganti, namun pakaian sesuai tuntunan Nabi. Keadaan boleh berubah, namun keinginan di hati tak boleh goyah. Di zaman sekarang, akibat budaya termasuk kepada umat Islam, sehingga menjadi kebiasaan yang buruk sampai ketika ada orang yang memakai pakaian tertutup, orang-orang berkata, norak banget sih. ketika ada orang-orang yang memakai peci, orang-orang berkata, So suci. ketika ada orang yang memakai kerudung, cadar, Pakaian orang-orang bertingkah sini sampai berbeda. jangan-jangan dia teroris. Ketika ada orang yang mengenal yang sekarang ternyata kurang bahan. Apanya tuh? Pakaiannya, penampilannya, di semua kurang bahan. Orang-orang berkata, wah seru juga tuh. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus menjaga aurat, jangan sampai terbawa oleh budaya orang kafir. 3. Fashion, internet. Boleh kita lihat
Dunia sudah serba internet, ingin apa-apa gak usah berangkat. Hanya tinggal buka perangkat. Ingin belanja, buka Lazada. Ingin kirim uang, tinggal buka Dana. Ingin teleponan, tinggal buka WA. Yang paling bahaya, maksiat pun ada di mana-mana. Bahkan wanita online pun 1 juta, 1,80 juta. Namun lain cuma min. Maka untuk itu internet itu ada mudaratnya, ada juga manfaatnya. Maka kita sebagai manusia harus senantiasa menggunakan internet semakin sebaik mungkin. Jangan sampai terjemur kepada orang Yahudi dan Nasrani. Memakan itu untuk merusak akidah umat Islam, Membunuh ideologi Islam, menghancurkan, memberantas, membantai umat Islam dengan cara pelan-pelan. Kesimpulannya, jika zaman semakin pesat, maka kita jangan terikat. Jika maksiat sudah di mana-mana, maka kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai terbawa apalagi hawa nafsu tergoda. Sebelum kami tutup, kami mempunyai saya. Wahai pemuda Islam, jangan terbawa oleh program yang dibuat oleh orang kafir. Wahai pemuda Islam, jangan terbawa oleh program yang dibuat oleh orang kafir. Kami berdua pergi, sampai jumpa di hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi. Semoga Allah selalu memberkahi. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Saya Agni Arlenita. Saya Neng Najwa. Izin mengundurkan diri. Selamat loba wadah makanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.